Halo, salam sejahtera semuanya. Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika. Jadi pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mengenai sistem persamaan linier 3 variabel atau yang sering kita singkat sebagai SPLTV. Nah, untuk SPLTV ini merupakan pengembangan materi dari SPLDV. Coba kita perhatikan perbedaannya sebelum kita mulai menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel. Jadi, kalian harus tahu yang mana merupakan SPLTV dan yang mana merupakan bukan SPLTV. Kalau kita cermati dari contoh yang merupakan SPLTV, di sini Ibu berikan 3 contoh. Nah, yang pertama yang harus kalian amati itu adalah variabelnya. Jadi, apakah dalam contoh ini variabelnya itu sudah bersesuaian. Nah, contoh yang pertama itu ketiga persamaan ini persamaan 1, kemudian ini persamaan 2, ini persamaan 3 itu masing-masing mengandung variabel A, B, C. Jadi mereka bersesuaian ya, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan contoh 1 yang bukan SPLTV. Persamaan 1 itu variabelnya A, B, C, tapi persamaan yang kedua itu variabelnya X, Y, Z. Jadi ini tentu saja itu merupakan bukan SPLTV, karena di dalam SPLTV itu harus ada 3 variabel. Sedangkan di contoh yang nomor 1 ini dia itu mengandung 6 variabel, yaitu ada variabel A, B, C, kemudian ada X, Y, dan Z. Nah, kemudian kalau kita cermati contoh SPLTV yang kedua. Nah, walaupun di persamaan yang pertama ini tidak ada variabel Z, kemudian di persamaan ketiga itu tidak ada variabel Y, mereka tetap termasuk SPLTV karena dianggap koefisien dari Z di persamaan yang pertama itu adalah 0, sedangkan koefisien Y di persamaan yang ketiga itu juga 0. Jadi nggak apa-apa nggak ditulis semasih mereka variabelnya bersesuaian, yang penting X, Y, dan Z, bukan selain X, Y, Z. Untuk koefisien dari variabel X, Y, Z itu bebas, boleh berapa saja, 0 boleh, negatif, positif, dan sebagainya. Pecahan juga bisa ya. Nah, yang nomor 3 ini juga sama seperti yang nomor 2. Jadi walaupun di sini persamaan yang ketiga itu R-nya sama dengan 1, ya nggak apa-apa. Yang penting mereka variabelnya itu bersesuaian atau sama, yaitu terdiri dari P, Q, R. Nah, kita cermati yang bukan SPLTV nomor 2. Kenapa ini bisa bukan SPLTV? Karena di persamaan yang ketiga itu mengandung pangkat 2. Nah, seperti namanya adalah linier. Linier itu artinya pangkat tertingginya 1. Karena di sini ada pangkat 2, maka dia bukan termasuk SPLTV. Nah, kalau yang nomor 3 ini kita cermati, nah dia variabelnya hanya ada P dan R, berarti variabelnya hanya 2. Jadi yang nomor 3 ini dia termasuk SPLDV, bukan SPLTV. Nah, seperti itu untuk penjelasan yang merupakan contoh SPLTV dan bukan SPLTV. Semoga kalian bisa memahami perbedaannya. Nah, berikutnya, ini ada metode eliminasi. Seharusnya ini kalian sudah pernah dengar ya, karena materi SPLDV itu sudah pernah kalian peroleh di SMP. Cuman Ibu ingatkan kembali. Nah, metode eliminasi itu yang pertama kalian harus menghilangkan variabel. Jadi tergantung variabel yang ingin kalian hilangkan, bisa A, B, C, atau bisa X, Y, atau Z. Nah, caranya menghilangkan variabel itu yang berikutnya, koefisien variabelnya yang mau kalian hilangkan itu harus sama dulu. Contohnya, kalau misalnya kalian ingin menghilangkan X. Nah, di persamaan yang pertama itu dia 2X. Tapi di persamaan kedua itu hanya X. Nah, ini kan koefisiennya belum sama. Jadi kalian harus bikin ini koefisiennya sama dengan cara, misalnya yang pertama tetap dikali 1, yang persamaan yang kedua ini dikalikan 2. Sehingga setelah kita kalikan menjadi 2X dan 2X. Nah, ini koefisiennya sudah sama ya, sama-sama 2, seperti itu.
Nah, setelah koefisien dari variabel yang kalian hilangkan itu sama, berikutnya kalian langsung menghilangkan variabelnya dengan cara seperti ini. Jika tandanya beda, itu kalian jumlahkan. Nah, tetapi kalau tandanya sama, itu kalian kurang. Contohnya, yang tanda beda itu misalnya, tadi kan dapatnya 2x. Nah, satunya lagi itu min 2x, seperti itu. Nah, ini caranya membuat dia 0, kan ini dijumlahkan seperti itu. Tetapi kalau tandanya sama, misalnya 2x, kemudian satunya lagi min 2x, nah ini kita langsung kurang. Ini juga dikurang. Intinya biar hasilnya 0. Nah, setelah metode eliminasi itu ada lagi yang namanya metode substitusi. Kalau metode substitusi ini kita mengganti nilai variabel dengan nilai yang sudah diketahui atau kita dapatkan. Nah, itu metode-metode yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan SPLTV. Semoga bisa dipahami. Nah, untuk video berikutnya, Ibu akan fokus menjelaskan contoh SPLTV. Jadi untuk selanjutnya silahkan diperhatikan dengan baik. Nah, ini soalnya. Tentukan nilai X, Y, Z dari SPLTV berikut. Nah, jadi langkah-langkah menyelesaikannya, yang pertama supaya kita nggak bingung, kita beri dulu nama ya pada masing-masing persamaannya. Nah, ini misalnya yang paling atas itu Ibu berikan persamaan 1, kemudian ini persamaan 2, dan berikutnya itu adalah persamaan 3. Oke, langkah pertama itu kita harus membuat SPLTV ini terdiri dari 2 variabel. Berarti harus ada salah satu variabel yang kita hilangkan. Caranya menghilangkan variabel itu yang pertama kalian bisa eliminasi persamaan 1 dan 2, bisa juga eliminasi persamaan 2 dan 3, atau bisa juga mengeliminasi persamaan 1 dan 3. Jadi silahkan dipilih 2 saja ya, jangan ketiganya. Bisa 1-2 sama 2-3, atau bisa 1-2, bisa 1-3. Intinya cuma 2 saja. Nah, kalau kita lihat dari koefisien masing-masing variabel, kalau yang pertama koefisien X-nya 2, kemudian koefisien Y-nya 1, ini koefisien Z-nya 1. Kalau yang kedua, koefisien X-nya 1, koefisien Y-nya 2, koefisien Z-nya min 1. Kalau yang ketiga itu koefisien X-nya 3, koefisien Y-nya min 1, dan koefisien Z-nya adalah 1. Nah, kalau kita lihat itu yang sudah sama itu adalah variabel Z ya. Jadi di sini Ibu ingin menghilangkan variabel Z. Nah, langkah yang pertama, Ibu misalnya ingin memilih eliminasi persamaan 1 dan 2 dulu. Jadi kita akan fokus menghilangkan Z ya, atau kita eliminasi Z di persamaan 1 dan 2. Kita tulis ulang, 2X tambah Y tambah Z itu sama dengan 9. Kemudian X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 6. Nah, untuk caranya mengeliminasi, yang pertama itu kita lihat koefisiennya, apakah sudah sama ya angkanya. Jadi koefisien yang pertama itu koefisien Z-nya adalah 1, kemudian yang persamaan yang kedua itu koefisien Z-nya min 1. Tandanya kalau berbeda nggak masalah, yang penting koefisiennya sama-sama 1, begitu ya. Nah, jadi nanti kalau tandanya itu kita caranya seperti ini. Kalau tandanya tadi beda, itu berarti caranya menghilangkan itu dijumlahkan. Kalau di sini tandanya sama, berarti dia dikurang. Nah, karena ini tandanya berbeda, jadi yang pertama plus 1, yang kedua min 1, kan plus sama min itu beda ya, berarti nanti caranya menghilangkan itu adalah dengan cara menjumlahkan persamaan ini. Sehingga hasilnya 2X tambah X itu hasilnya 3X.
kemudian Y ditambah 2Y itu hasilnya 3Y. Nah, ini Z ditambah min Z kan habis ya. Nah, sama dengan 9 tambah 6 itu 15. Kalau kita perhatikan di sini 3X, 3Y sama 15. Semuanya bisa kita bagi dengan 3. Sehingga kita bisa sederhanakan menjadi X tambah Y sama dengan 5. Nah, semuanya kita bagi dengan 3. Nah, ini persamaan yang baru. Kan sekarang Z-nya udah nggak ada ya. Persamaan baru ini kita berikan nama persamaan 4. Nah, kita perlu mencari satu lagi yang terdiri dari dua variabel X dan Y saja. Tadi kita sudah eliminasi Z dari persamaan 1 dan 2. Sekarang tinggal pilih bisa 2, 3 atau bisa 1, 3. Ibu mau pilih persamaan 1 dan 3. Kalau kalian mau coba persamaan 2 dan 3 silahkan ya. Persamaan 1, 2X ditambah Y ditambah Z itu hasilnya 9. Kemudian persamaan 3, 3X min Y ditambah Z sama dengan 8. Nah, kita kan mau mengeliminasi Z. Kebetulan Z ini dari persamaan 1 dan 3 itu sudah sama. Berarti karena dia tandanya sama, berarti ini kita kurang. Nah, terlihat kan perbedaannya? Yang satunya ini kita jumlahkan, satunya lagi kita kurangkan, karena kalau yang dikurang ini kan dia tandanya sama, seperti itu. Berarti 2X dikurang 3X itu hasilnya adalah min X, kemudian Y dikurang min Y, min sama min jadi plus, berarti di sini dapatnya 2Y, sama dengan 9 dikurang 8 itu hasilnya adalah 1. Nah, ini kita misalkan persamaan 5. Jadi kita udah dapat dua persamaan nih yang mengandung dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Berikutnya kita akan eliminasi persamaan 4 dan 5 yang sudah terdiri dari dua variabel seperti itu. Nah, ini kita akan eliminasi persamaan 4 dan 5. Eliminasi 4 dan 5. Tadi kalau nggak salah persamaan 4 itu kita dapat X plus Y sama dengan 5. Kemudian yang persamaan 5 itu kita dapatkan min X. Sebentar, Ibu back dulu. Min X plus 2Y sama dengan 1 ya. Min X plus 2Y sama dengan 1. Nah, caranya menghilangkan, kan ada dua variabel nih, X sama Y. Kalian lihat yang mana koefisiennya yang udah sama. Kan X ya, cuman dia beda tanda. Beda tanda tuh nggak masalah, nanti tergantung dia persamaannya dijumlahkan atau dikurang. Berarti kita akan eliminasi X, karena mereka tandanya berbeda, jadi ini ditambah. Kalau tandanya sama itu dikurang ya. Jadi ini ditambah X ditambah min X itu habis. Nah, Y ditambah 2Y itu hasilnya 3Y, kemudian 5 tambah 1, 6. Sehingga kita peroleh Y-nya sama dengan 6/3. Berikutnya kita akan melakukan metode substitusi atau mengganti nilai ke variabel dengan nilai yang sudah kita dapatkan. Ingat ya, melakukan substitusi itu pada saat kita sudah mendapatkan nilai salah satu variabelnya. Seperti itu. Nah, untuk substitusi, langkahnya kita bergerak mundur sekarang. Jadi, substitusi, kita kan akan mensubstitusi Y sama dengan 2 ke, nah, substitusinya ini ke persamaan 4 atau 5, jangan ke 1, 2, 3, belum boleh. Jadi, setelah dapat salah satu variabelnya, kita substitusi ke 4 atau 5, seperti itu. Atau ya, berarti bisa dipilih salah satu. Berarti ini Ibu akan substitusi ke persamaan 4. Biar nggak bingung, Ibu tulis dulu persamaan 4-nya adalah X plus Y sama dengan 5. Nah, mensubstitusi itu kan artinya mengganti. Berarti Y tadi kita ganti dengan 2, sehingga kita dapatkan X tambah 2 sama dengan 5. Sehingga X sama dengan 5 dikurangi dengan 2. Nah, kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 3.
Nah, berikutnya setelah kita mendapat dua nilai variabel, kita akan substitusi lagi. Nah, sekarang kalau misalnya udah dapat nilai dari dua variabel, bisa XY, bisa XZ, intinya dua variabel itu udah kita dapatkan angkanya. Berikutnya baru kita substitusi ke persamaan 1, 2, atau 3. Nah, ini ya misalnya tadi substitusi, ini langkah terakhirnya substitusi. Tadi kita dapatkan X-nya sama dengan 3, kemudian Y-nya sama dengan 2. Nah, kita bebas memilih. Kita bisa substitusi ke persamaan 1, bisa juga substitusi ke persamaan 2, atau bisa juga substitusi ke persamaan 3. Ini bebas ya, kalian mau pilih persamaan yang mana. Nah, Ibu misalnya mau pilih persamaan 2. Kalau kalian mau nyoba ke 1 atau 3, silahkan, nanti hasilnya pasti sama ya. Nah, persamaan 2 itu adalah X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 6. Kita ganti X-nya dengan 3, ditambah 2 kali 2, karena Y-nya sama dengan 2, kemudian dikurangi Z sama dengan 6. Nah, 3 ditambah 4 dikurang Z sama dengan 6. Berarti ini 7 dikurang Z sama dengan 6. Berarti min Z itu sama dengan 6 dikurangi dengan 7. Sehingga min Z sama dengan min 1. Sehingga Z sama dengan 1. Oke, sudah selesai. Jadi kita udah dapat nih nilai X, Y, Z. Nah, itulah yang merupakan himpunan penyelesaian dari SPLTV. Nah, itu X, Y, dan Z. Jadi kita dapatkan nilai X-nya tadi 3, Y-nya 2, dan Z-nya 1. Oke, jadi sekian untuk video tentang SPLTV. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kemudian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih semuanya dan salam sejahtera.